Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai regresi logistik multivariabel. Adapun software yang akan digunakan dalam menganalisis adalah SPSS. Nah, di sini ada beberapa variabel independen yang akan digunakan, yang nantinya terdiri dari variabel continue dan variabel kategorik, dan akan dijelaskan bagaimana interpretasi dari masing-masing jenis variabel, yaitu continue dan kategorik. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita langsung masuk ke penjelasan contoh kasus yang akan kita tangani pada materi kali ini. Jadi, akan dilakukan penelitian untuk mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan masuk dalam kategori tidak mengalami financial distress atau mengalami berdasarkan 7 faktor yang diduga berpengaruh. Adapun pengertian financial distress ini sendiri adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. Jadi dengan mengetahui kondisi financial distress sebuah perusahaan dan bisa juga kita prediksikan, ini akan memberikan early warning bagi perusahaan, ya, jadi peringatan dini. Nah, adapun 7 faktor yang diduga berpengaruh, bisa teman-teman lihat penjelasannya di sini. Jadi ada Y, ya, variabel respon, kondisi financial distress sebuah perusahaan, merupakan variabel kategorik, di mana untuk kategori 0 berarti perusahaan yang tidak mengalami financial distress, dan untuk kategori 1 berarti perusahaan yang mengalami. Ada juga X1, yaitu ukuran komite audit. Ini penjelasannya, ya, variabel yang memberikan informasi tentang jumlah keseluruhan anggota komite audit. Di sini tipenya itu continue. Untuk X2 frekuensi pertemuannya, kategorinya juga continue. X3 proporsi komite audit independen, yaitu proporsi di sini, ya, penjelasannya merupakan variabel yang diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah anggota komite audit independen dengan keseluruhan anggota komite audit. Tipe datanya juga continue. Adapun untuk X4 dan X5 ini masing-masing adalah bertipe kategorik. Untuk X4 ukuran dewan direksi berkategori 0 apabila jumlahnya kurang dari 5 dan bernilai 1 ketika jumlahnya lebih dari atau sama dengan 5. Begitupun dengan untuk X5, ya, ukuran dewan komisaris. Lanjut untuk X6 kepemilikan manajerial, ini tipenya continue, dan X7 pun seperti itu, ya, kepemilikan institusional. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca di sini. Nah, setelah mendapatkan penjelasan mengenai variabel yang akan digunakan, jadi di sini terdiri dari untuk variabel prediktornya sendiri ada 7, terdiri dari 2 kategorik dan 5 continue, ya. Jadi nanti akan diberikan cara menginterpretasi bagaimana interpretasi dari hasil odds ratio yang bertipe kategorik dan continue. Oke teman-teman, untuk contoh data yang akan kita gunakan bisa di-download, nanti akan saya berikan link pada deskripsi, sehingga teman-teman bisa latihan dan mencocokkan hasilnya dengan hasil yang akan kita dapatkan untuk pada sesi ini, ya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan di Excel, ya. Oke teman-teman, ini adalah data yang saya berikan link downloadnya di deskripsi. Teman-teman juga bisa dapatkan file ini, ya, berisi tentang data 210 perusahaan. Ini data contoh, ya. Ada 210 perusahaan yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress dan tidak mengalami financial distress. Nah, ini total datanya ada 210. Dan pada saat kita ingin memodelkan data ini, kita bagi ke dalam dua bagian, ya, yaitu data training dan data testing. Ya, kita menggunakan rasio 4:1. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui data training dan data testing, jadi data training ini adalah data yang digunakan untuk memodelkan, ya, data yang digunakan untuk memodelkan. Nah, setelah kita dapatkan model dari data training ini, modelnya digunakan untuk memprediksi data testing. Nah, data testing ini sudah mempunyai nilai Y, ya, sehingga hasil prediksinya, hasil Y topi yang kita dapatkan itu bisa kita bandingkan dengan Y asli, ya, sehingga bisa kita lihat seberapa jauh atau seberapa banyak
hasil prediksi kita yang benar atau yang sama dengan hasil Y awal ya. Nah, di sini kita menggunakan rasio 4:1, berarti untuk data training sendiri itu sama dengan 4/5 dikali dengan 210 ya, sehingga kita dapatkan 168. Adapun untuk data testing ini sisanya berarti 4/2. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel itu ada yang berwarna kuning ya. Berwarna kuning ini sendiri kita lihat jumlahnya itu ada 168. Nah, yang warna kuning ini yang akan kita jadikan sebagai data training. Nah, data training ini yang akan kita copy masuk ke dalam SPSS, lalu kemudian kita analisis. Nah, model yang kita dapatkan di SPSS akan dijelaskan interpretasi outputnya masing-masing, lalu kemudian modelnya itu kita akan bawa kembali ke Excel untuk membandingkan dengan data testing ini ya, untuk membandingkan Y dengan data testing ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi silakan ini data yang berwarna kuning ini di copy ke dalam SPSS. Oke, ini di copy sebanyak 168. Lalu kemudian kita masuk ke SPSS. Oke, ini SPSS yang digunakan, ini SPSS 25. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan versi yang lebih di bawah atau versi yang lebih terbaru. Oke, yang di Excel tadi kita kopikan di sini ya, langsung saja Ctrl V, kita paste, lalu kemudian setelah muncul datanya, kita pilih variabel view untuk mengatur properti atau untuk mengatur tipe pengukuran dari masing-masing variabel yang sudah dimunculkan. Nah, variabel 1 ini tadi adalah Y, lalu kemudian ini X1, X2 hingga X7 di bawah ya, X4, X5, X6 dan X7. Oke, saya ke label dulu. Label ini adalah keterangan ya, misalkan Y1 tadi adalah kondisi financial distress, yang ini adalah ukuran komite audit, lalu kemudian ada frekuensi pertemuan komite audit, lalu ada proporsi komite audit independen. Untuk X4 adalah ukuran dewan direksi, X5 adalah ukuran dewan komisaris, X7 itu X6 adalah kepemilikan manajerial, dan yang terakhir kepemilikan institusional. Oke, variabel-variabel yang merupakan skala kategori di sini kita berikan tambahan keterangan untuk values ya. Y-nya dulu. Oke, Y-nya tadi 0 itu berarti non financial distress, 1 berarti dia financial distress. Oke. Lalu kemudian untuk X4 di sini 0 itu ketika jumlahnya kurang dari 5 dan bernilai 1 ketika jumlahnya lebih atau sama dengan 5. Begitupun dengan X5 sama dengan X4, 0 untuk jumlah yang kurang dari 5 dan 1 untuk jumlah yang lebih atau sama dengan 5. Oke, di sini untuk di measure itu bisa kita di sini scale ya. Untuk EY ini adalah nominal, scale X3 juga, X4 ini nominal, X5 juga nominal, lalu kemudian lanjut. Jadi hanya ada 3 variabel yang kategori ya, yaitu Y, X4 dan X5.
Oke, ini boleh saya hilangkan untuk yang kategorik ya. Oke, kita lihat datanya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini data sudah siap untuk dilakukan analisis. Nah, untuk melakukan analisis regresi logistik, teman-teman bisa masuk ke menu Analyze, lalu kemudian memilih regression, lalu kemudian masuk ke binary logistik. Oke, teman-teman, setelah terbuka kotak dialog logistik regression seperti yang ada di layar, kita masukkan Y ya, atau kondisi FD ini ke kotak dependen sebagai variabel dependen ya. Dan untuk variabel yang lain kita masukkan ke ini yang covariate. Oke, lanjut. Pertama mungkin kita pilih kategorikal dulu. Di sini kita masukkan yang X4 dan X5. Nah, di sini ada X4 dalam kurung indikator ya. Di sini kita pilih indikator, referensi kategori itu last. Nah, ini nanti penjelasannya akan membantu kita dalam menginterpretasikan. Dan mungkin nanti ya dijelaskan ketika outputnya sudah muncul. Di sini lalu kemudian kita continue, lalu kemudian kita pilih save. Nah, save ini kita centang probabilitas, group membership ya, unstandardized dan studentized. Lalu kemudian di option kita centang ini ya, satu yang ke-6 ini, 66 ini kita centang. Lalu kemudian ini kita memberikan nilai-nilai ini sesuai dengan nilai default yang ada di SPSS. Lalu kemudian kita continue. Oke, setelah semuanya sudah dipilih, lalu kemudian kita pilih oke. Ini adalah output hasil analisis yang diberikan oleh SPSS. Di sini bisa kita lihat ada beberapa tabel ya, ada beberapa tabel kolom yang mengeluarkan hasil. Sederhananya teman-teman, di sini ada blok 0 dan ada juga blok 1. Blok 0 ini bisa kita lihat bahwa isinya adalah pemodelan atau hasil analisis tanpa melibatkan variabel independen. Jadi ini pemodelan tanpa melibatkan X1 dan X7, hanya melibatkan Y dan konstanta. Sehingga untuk menjelaskan regresi logistik dengan menggunakan multivariabel itu kita bisa langsung ke blok 1 ini ya. Kita mulai dari tabel iteration history, lalu kemudian history dari iterasi itu sendiri, lalu kemudian ada omnibus test, ada pseudo R-square atau model summary, ada Hosmer and Lemshow test, dan di sini ada terakhir ada variable in the equation ya. Oke, jadi ini saya copy ke dalam PowerPoint sehingga bisa saya jelaskan untuk masing-masing dari tabel-tabel ini. Oke teman-teman, ini adalah bagian pertama dari penjelasan output SPSS mengenai regresi logistik. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk tabel history dari iterasi ini sendiri ada 6 ya, ada 6 langkah iterasi. Nah, apa yang bisa kita lihat dari tabel ini? Yang bisa kita lihat adalah min 2 log likelihood-nya. Oke, jadi sini dinyatakan bahwa jika nilai dari min 2 log likelihood ini lebih kecil dari chi-square ya, chi-square tabel, maka model dinyatakan fit dengan memasukkan variabel independen. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sebelum tabel ini dimunculkan, ada tabel ya, blok 0 itu sebelumnya adalah model yang tidak melibatkan variabel independen ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang pertama ini ketika nilai min 2 log likelihood ini lebih kecil dari chi-square table, maka model ini akan bernilai fit ketika nanti dimasukkan nilai variabel independen. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini dilihat ya, bahwa nilai dari min 2 log likelihood itu 173,186 dibandingkan dengan chi-square ya, alfanya yang digunakan adalah 0,05%. DF ya, atau derajat kebebasan yang digunakan untuk tabel ini adalah N ya, jumlah data dikurang jumlah variabel independen dikurang 1, sehingga kita dapatkan 168 dikurang 8, 160. Nah, nilai chi-square tabel untuk alfa 0,05 dan
DF 160 itu dapat 190,52, sehingga kita bandingkan 173 ini kurang dari 190, sehingga kesimpulannya adalah model dinyatakan fit dengan memasukkan variabel independen. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada omnibus test of model coefficient ya. Jika dibandingkan dengan regresi linear, omnibus test ini kurang lebih adalah pengujian secara simultan ya, apakah variabel mempengaruhi secara bersama-sama terhadap model yang dibentuk. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa H0 pada omnibus test ini adalah tidak ada pengaruh variabel prediktor secara simultan terhadap respon, dan H1-nya adalah ada pengaruh. Nah, untuk mengambil keputusannya, kriteria pengambilan keputusannya, tolak H0 ya apabila nilai signifikansi atau p-value itu kurang dari nilai alfa 0,05. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,00, sehingga kesimpulannya kita menolak H0 ya. Jadi menolak H0. Kalau menggunakan chi-square juga sama ya. Chi-square hitung 59,711 ini dibandingkan dengan chi-square tabel. Ketika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka tolak H0 juga. Sehingga kesimpulan untuk omnibus test ini ada pengaruh variabel prediktor secara simultan terhadap variabel respon. Oke, interpretasi tabel yang selanjutnya adalah pseudo R-square atau R-square semu ya. Jadi ada dua di sini yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama adalah Cox and Snell R-square, dan yang kedua adalah Nagelkerke R-square. Secara umum penjelasan dari pseudo R-square ini sama dengan yang ada di regresi linear ya. Jadi ini menjelaskan sejauh mana variabel prediktor itu menjelaskan variabel dependen. Nah, berdasarkan Cox and Snell, di sini bisa kita lihat bahwa 29,9% dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 70,1% itu dijelaskan oleh variabel di luar model. Untuk Nagelkerke kita dapatkan 39,9% variabel dependen itu dijelaskan oleh variabel independen. Oke, seperti itu kira-kira. Selanjutnya adalah Hosmer dan Lemshow test. Nah, Hosmer ini adalah uji goodness of fit atau uji kesesuaian model. Jadi uji ini untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Nah, ketika modelnya sudah tepat atau fit ya, maka analisis akan dilanjutkan ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis atau uji parsial yang menentukan apakah atau yang mana variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap model. Oke, berdasarkan hasil yang kita dapatkan ya, di sini ada tabel Hosmer and Lemshow test. H0-nya adalah model fit atau model cukup untuk menjelaskan data. H1-nya adalah model tidak fit. Oke, nah di sini kriteria pengambilan keputusannya tolak H0 apabila nilai signifikan itu kurang dari alfa ya. Di sini kita lihat bahwa nilai signifikan yang ada di sini itu lebih dari alfa. Atau dengan kata lain, kesimpulannya adalah gagal tolak H0 ya, atau kita menerima H0. H0 yang kita terima adalah model fit, sehingga analisis yang akan kita lanjutkan setelahnya adalah analisis pengujian hipotesis. Oke, karena model fit maka dilanjutkan untuk pengujian hipotesis. Nah, untuk sebelum masuk ke pengujian hipotesis, kita ke classification table dulu. Jadi model yang didapatkan dari data training itu diujikan kembali ke data training ya, masih diujikan ke data training. Nah, setelah diuji ke data training, didapatkan bahwa di sini observe ya, berarti ini data real dan inilah data hasil prediksi. Nah, setelah diujikan status non FD ini ya, dari total 84 yang perusahaan yang tidak mengalami financial distress dari 84 total, maka model kita dapat memprediksi dengan benar sebanyak 60 ya. Sehingga untuk akurasi ini itu 60 per 60 ditambah 24 atau 71,4 ya. Oke, lanjut. Untuk perusahaan yang mengalami financial distress, ini totalnya ya, 18 tambah 66. Model kita mampu memprediksi 66 ya dari
total 18 tambah 66, sehingga akurasinya itu 78,6%. Adapun untuk akurasi total ya, model yang kita bentuk itu mampu memprediksi sebesar 60 ditambah 66 dibagi dengan totalnya yaitu 168 ya, sehingga didapatkan di sini akurasi 75%. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis atau uji parsial ya. Nah, tabel ini berisi variabel prediktor mana yang berpengaruh signifikan, juga berisi nilai beta untuk masing-masing variabel, dan juga berisi mengenai nilai odds rasio ya dari masing-masing variabel. Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama, berdasarkan kolom signifikan dapat diketahui variabel yang berpengaruh signifikan terhadap model. Apabila nilai signifikan kurang dari alfa ya, maka variabelnya berpengaruh. Jadi total ada 5 variabel yang signifikan, yaitu ya, kita lihat kolom signifikan yang kurang dari 0,05 berarti signifikan berpengaruh. Jadi ada X1, X2, X3, X5 dan X7. Dari 2 variabel kategorik yang kita punya yaitu X4 dan X5, hanya X5 yang signifikan. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, X5 dalam kurung 1. Nah, 1 ini yang menjadi referensi kategori atau yang menjadi pembanding ketika kita melakukan interpretasi. Nah, ketika di sini tertulis 1, maka yang menjadi base atau dasar dari pada saat kita menginterpretasikan adalah 0 ya. Karena kan kategori Y tadi ada 0 dan ada 1 ya. Jadi 0 itu yang tidak mengalami financial distress. Nah, 1 ini yang mengalami financial distress ya. Oke, jadi di sini akan kami coba untuk menginterpretasi. Yang pertama adalah yang untuk variabel kategorik. Sini bisa kita lihat ya, untuk kategorik kita coba interpretasikan X5. Nilai eksponen beta adalah nilai dari odds rasio. Untuk X5 ini nilai odds rasionya adalah 2,73 ya. Nah, di sini interpretasinya adalah jika perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris kurang dari 5 anggota ya, kurang dari 5 anggota, ini tadi kategori 0 ya, kurang dari 5 anggota, maka akan memiliki resiko terjadinya financial distress sebesar 2,73 kali dari perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi 5 anggota atau lebih. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi yang menjadi pembanding adalah yang ini, yang nomor 1 ya, kategori 1 dari X5 itu ya. Jadi kita ulangi ya, untuk interpretasi X5 ini, perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris kurang dari 5, maka akan memiliki resiko financial distress sebesar 2,73 kali dari perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi 5 anggota atau lebih. Nah, ini adalah contoh interpretasi ketika variabelnya kategorik. Nah, untuk interpretasi ketika variabelnya continue kurang lebih seperti ini. Yang akan kita interpretasikan adalah X1 ya, nilai odds-rasinya 0,234. X1 itu ukuran komite audit ya. Jadi setiap penambahan jumlah anggota komite audit sebanyak 1, risiko perusahaan mengalami kondisi financial distress itu meningkat 0,234 kali ya. Jadi ketika penambahan 1, risikonya 0,234. Setiap penambahan 2, maka risikonya menurun menjadi 0,0556. Jadi setiap penambahan maka risikonya menurun. Berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa jika terjadi penambahan jumlah anggota komite audit, maka akan mengurangi risiko kondisi financial distress. Nah, ini juga bisa dikatakan dia terbalik ya perbandingannya. Nah, itu juga bisa dilihat dari nilai betanya yang minus ya. Jadi sehingga setiap ada penambahan komite audit, maka risikonya akan berkurang. Nah, seperti itu kira-kira interpretasi dari variabel kategorik dan variabel continue. Oke, lanjut. Dari tabel ini bisa kita dapatkan model dari regresi logistik yang kita buat ya. Jadi nilai-nilai yang kita dapat dari sini ya, kolom B ini kita masukkan ke dalam persamaan regresi logistik, sehingga kita dapatkan
E ya, berpangkat ini beta 0, ini beta 1 X1 hingga beta 7 ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel-variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu X1, X2, X3, X5, dan X7. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan itu kita buang saja dari model ya, yaitu X4 dan X6. Atau persamaan ini bisa juga dituliskan seperti ini ya. Nah, model yang ini yang akan digunakan untuk memprediksi data testing. Setelah kita prediksi data testing, kita dapatkan Y topi, lalu kemudian Y topi dibandingkan dengan nilai Y awal, lalu kemudian kita lihat akurasinya. Oke, sekarang kita akan melakukan prediksi data testing. Oke, jadi model yang dibentuk tadi saya copy ke Excel ya, sebagai patokan atau acuan kita dalam memprediksi data testing. Sebelumnya dulu ini saya split. Oke, sekarang kita masuk, ini saya ke bawah, saya pindahkan ke data testing, saya geser ke bawah. Oke. Nah, di sini ada 42 data testing yang akan kita gunakan ya. Jadi yang pertama di sini mungkin saya tuliskan Y topi ya. Y topi. Lalu kemudian di sini saya tuliskan fungsinya berdasarkan model yang telah kita dapatkan. Berarti di sini bisa kita tuliskan sama dengan XP ya, XP buka kurung 5,037 dikurang 1,455 dikali dengan X1 ya, kita ambil nilai X1 yang ini, lalu kemudian dikurang 0,255 kali X2, oke, kurang 3,115 dikali dengan X3, lalu kemudian saya enter dulu, saya kecilkan dulu. Oke, dilanjut kali X3 lanjut dikurang ya 1,004 dikali dengan X5, nilai dari X5 yang ini, dan terakhir ditambah 2,986 dikali dengan X7. Oke, X5 nya keliru ya, di sini saya jadi oke, ini I171. oke. Nah, ini untuk pembilang ya, ini untuk pembilang, jadi ini boleh saya copy saja. Oke, saya copy, lalu kemudian saya perbaiki. Nah, di ujung ini saya berikan pembagian buka kurung ya, 1 ditambah, terus yang saya copy tadi di pembilang saya saya paste ke sini, lalu kemudian saya balas kurung, enter ya. Nah, ini bisa kita drag. Oke, jadi ini adalah hasil dari prediksi menggunakan model yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membulatkan, atau kita cek dulu ya, 1455 0, oh ini yang salah ya, ini bukan 22, ini 225, berarti di sini juga berubah 225 terus 3,115 1,004. oke. Nah, ini di drag ulang ya, diklik 2 kali. Nah, ini adalah hasil perhitungan kita. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pembulatan. Ketika dia nilainya 0,5 ke bawah, maka Y topinya akan dibulatkan ke 0, dan ketika
di atas dari 0,5 maka akan dibulatkan ke 1. Teman-teman bisa mungkin menggunakan pembulatan yang ada di Excel, namun kalau di Excel pembulatannya 0,5 akan dibulatkan menjadi 1, sedangkan berdasarkan teori atau beberapa yang saya baca, 0,5 itu dibulatkan ke 0, nanti di atas 0,5 baru dibulatkan ke 1. Jadi mungkin di sini bisa kita kasih formula saja ya. Jadi sama dengan if ketika yang ini ya, logical testnya ini kurang dari 0, atau ini ketika ini lebih dari 0,5 maka 1, ketika tidak maka 0 ya. Seperti itu kira-kira. Saya enter, lalu kemudian saya drag lagi. Oke, jadi ini adalah hasil dari pembulatan Y-topi. Pembulatan Y-topi. Nah, ini adalah hasil dari prediksi kita. Hasil dari prediksi kita yang bisa kita bandingkan dengan Y awal ya. Jadi ada beberapa yang sesuai dan ada beberapa juga yang tidak sesuai. Nah, sekarang kita ingin melihat atau mengukur akurasinya. Jadi di sini saya tambahkan ya keterangan. Jadi di sini saya mau buat formula, jadi sama dengan ketika Y-topi, pembulatan Y-topi ini sama dengan Y awal ya, atau Y yang sesungguhnya, maka 1. Kalau dia tidak sama maka 0. Jadi ketika hasil prediksinya benar maka dia akan bernilai 1, ketika hasil prediksinya salah maka dia akan bernilai 0. Oke, ini bisa kita drag lagi. Nah, sekarang kita bisa mengukur akurasinya. Akurasi ini benar ya, benar, salah, lalu kemudian di sini di bawah persentase. Nah, untuk mencari atau untuk menghitung poin yang benar, ini bisa kita lakukan sum saja ya, sama dengan sum, lalu kemudian kita jumlahkan poin-poin yang bernilai 1 ini. Oke, saya blok sampai ke bawah. Nah, kita dapatkan 26. Nah, total data testing ini ada 42, sehingga untuk menghitung salahnya 42 dikurang 26. Nah, jadi yang salah ada 16. Untuk menghitung persentase benar ya, akurasinya berarti sama dengan 26 atau sama dengan yang ini dibagi dengan total data testing 42. Nah, jadi tingkat keakuratan model yang kita dapatkan berdasarkan hasil analisis data di SPSS itu sebesar 61,9% ya, atau 62%. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman penjelasan mengenai regresi logistik untuk multivariabel, di mana data multivariabelnya itu terdiri dari variabel yang berskala kontinu dan juga berskala kategori. Oke, sekian penjelasan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.